Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah dalam minggu ini melalui media video yang tidak bisa kita ketemu secara langsung karena keadaan musibah virus corona. Tetapi nggak jadi masalah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, keadaan, dan tempat. Doa saya sebagai gembala, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diberkati dan merasakan kehadiran Tuhan di setiap ibadah di rumah masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya nggak akan membaca satu perikop di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah. Perikop itu menjelaskan tentang peristiwa di mana Yesus pertama kali setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Ada beberapa kebenaran yang akan kita renungkan melalui perikop ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yang pertama, muncul satu pertanyaan di dalam benak pikiran kita tatkala kita membaca perikop ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, di dalam pasal 20 ayat yang ke-1, memang di situ yang datang ke kubur Yesus di hari pertama minggu itu hanya diterangkan Maria Magdalena. Dan di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius ada penambahan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan Injil Markus juga memberikan satu keterangan tambahan lagi. Yang datang ke kubur Yesus adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ada 3 wanita yang datang ke kubur Yesus. Dan tatkala mereka datang ke kubur Yesus, Alkitab mencatat di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 Yesus dikuburkan. Di dalam pasal 20 pada saat mereka datang ke kubur Yesus diterangkan bahwa Yesus mayatnya tidak ada. Ada kebingungan, ada kecemasan. Tetapi saya nggak akan mengangkat cerita ke situ, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi saya ingin mengangkat satu pertanyaan yang pertama dalam topik pembahasan kita pagi hari ini. Mengapa Yesus pertama-tama menampakkan dirinya setelah dia bangkit hanya kepada Maria Magdalena? Bukan kepada Maria ibu Yakobus, bukan kepada Salome, bukan kepada para murid. Saya memiliki satu pemaparan, satu pernyataan seperti ini merupakan sesuatu yang aneh, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena dan bukan kepada salah satu dari para rasul atau para Maria ibunya atau yang lain. Mungkin ini disebabkan karena Yesus menganggap bahwa Maria Magdalena paling membutuhkan hal itu. Itu ada satu kutipan tafsiran seperti itu. Tapi menurut saya, dalam konteks
ayat ini, perhatikan ayat yang ke-11 yang menerangkan tentang pribadi Maria Magdalena. Ada kata tetapi, perhatikan ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kata penghubung tetapi berarti ada bentuk perlawanan, perbandingan kalimat yang kita baca dengan kalimat sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Setelah Petrus dan murid lain melihat bahwa kubur Yesus kosong, mereka pulang ke rumah. Tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di kubur Yesus. Dari ayat ini saya mendapatkan satu kebenaran bahwa yang membuat Yesus ada kerinduan untuk menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena, dan Alkitab mencatat ini Yesus menyatakan diri pertama kali karena Yesus tahu hati Maria Magdalena. Yang lain pulang, tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di kubur Yesus dan menangis. Artinya Tuhan Yesus sedang mencari pribadi-pribadi yang benar-benar membutuhkan Dia. Yang lain pulang, tapi Maria Magdalena tidak. Ini tantangan buat kita, saudara. Ini merupakan satu ujian dan pertanyaan di dalam diri kita. Kalau kita rindu Tuhan hadir dan menyatakan dirinya kepada kita, milikilah hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Khotbah Yesus di bukit pasal 5 ayat 3 dalam Injil Matius. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang merasa tidak mampu kalau dia tidak ada Allah. Berbahagialah orang yang sangat membutuhkan pribadi Allah. Itu dimiliki oleh Maria Magdalena. Pertanyaannya, adakah kesungguhan dalam hati kita untuk kita membutuhkan pribadi Yesus dalam hidup kita? Kalau itu ada dalam hidup kita, Yesus yang hadir di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul satu pertanyaan yang kedua. Mengapa Maria Magdalena tatkala dia melihat kubur Yesus kosong, Alkitab mencatat ayat yang ke-11, ia menangis sedih. Bukankah Maria Magdalena, kalau kita lihat peristiwa ke belakang, setiap hari, setiap saat bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan murid-murid yang lain. Dan Alkitab menerangkan satu peristiwa sejarah perjalanan Yesus yang Yesus sudah sering kali mengatakan bahwa salah satunya dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kebenaran yang kedua yang perlu kita renungkan, masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita lupa akan perkataan firman. Masalah yang dihadapi oleh Maria Magdalena, masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang lain, membutakan mata rohani mereka, membutakan iman mereka, menutup telinga mereka, bahwa mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Masalah membuat kita lupa akan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Masalah boleh berjalan, masalah boleh menghadang pengiringan kepada Tuhan. Jangan sampai sekali-kali masalah itu menghilangkan kepercayaan kita kepada firman Allah, melupakan janji-janji Tuhan. Itu yang kedua. Maria Magdalena menangis karena dia
tidak sadar. Dia lupa kalau Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu kebenaran yang kedua. Masalah memungkinkan kita untuk kita tidak percaya firman, lupa akan janji Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah kesedihan Maria Magdalena. Tatkala dia datang di kubur Yesus, dia menangis. Dan di situ Yesus datang menjumpai Maria Magdalena. Yesus datang. Tetapi persoalannya, kedatangan Yesus tidak dikenal oleh Maria Magdalena. Kehadiran Yesus tidak dikenal oleh Maria Magdalena. Bahkan di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa kehadiran Yesus dan Yesus sempat berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan di dalam ayat yang ke-15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran yang perlu kita renungkan dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya kita melupakan firman, tetapi masalah yang terjadi dalam hidup kita memungkinkan kita untuk kita menyalahartikan, tidak mampu memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa mengapa Maria Magdalena tidak menyadari kehadiran Yesus, tidak mengenal bahwa Yesus itu hadir. Penafsir mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, Kristus selalu berganti-ganti penampilan. Saya kurang setuju dalam penafsiran ini. Calvin berkata, ia beranggapan bahwa Maria Magdalena tidak mengenali karena ada sesuatu pada matanya. Dan Barclay mengatakan bahwa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus karena matanya penuh air mata dan karena ia tidak mengharapkan kebangkitan Yesus. Masalah membuat ia lupa apa yang pernah dikatakan Yesus selama ada bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Apa yang menjadi penyebab bahwa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, tidak menyadari kehadiran Yesus? Karena masalah. Masalah membuat kita bisa melupakan dan meragukan firman. Masalah bisa memungkinkan kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi kebenaran yang selanjutnya yang bisa kita renungkan adalah tatkala kita punya masalah seperti Maria, hatinya sedih, kacau, tetapi Allah hadir dan mau menemui Maria. Yesus dekat kepada orang yang remuk hatinya. Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Yesus tahu Maria sedang menangis. Oleh sebab itu dia perlu menampakkan dirinya kepada dia, meskipun dia tidak dikenal oleh Maria. Kadang-kala itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Masalah membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah masalah yang kita hadapi tidak membuat kita melupakan Yesus. Tetapi masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita yang pertama sangat membutuhkan Yesus. Yesus, kalau nggak ada Tuhan aku nggak mampu.
Jangan sampai masalah yang terjadi dalam hidup kita melupakan akan perkataan firman, kita meragukan janji Tuhan. Dan biarlah masalah yang terjadi dalam hidup kita tetap terus membangun spirit iman kita untuk kita percaya akan firman Allah. Dan jangan sampai masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak menyadari bahwa Yesus selalu hadir dan dekat dengan kita. Tetapi sebaliknya, tatkala kita punya masalah, Yesus tetap selalu dekat dengan kita. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada mereka yang hancur atau yang patah hatinya. Yesus dekat kepada mereka yang hancur dan patah hatinya. Ini satu wujud kerendahan hati yang benar-benar dimiliki oleh seorang Maria Magdalena. Dia menangis, sangat membutuhkan Yesus. Dan Yesus tahu, dan Yesus mau hadir di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Masalah boleh ada, tetapi jangan sampai masalah itu membuat kita tidak lagi butuh Yesus. Tetapi sebaliknya, masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita menyadari bahwa kita butuh Yesus. Datanglah dengan satu kerinduan untuk memerlukan Yesus, dan Yesus hadir dalam hidup saudara. Masalah boleh terjadi, tapi jangan sampai masalah itu meragukan firman Allah, melupakan janji Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin yakin akan firman Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak menyadari dan meragukan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Jangan sekali-kali salahkan Tuhan, di manakah engkau? Tetapi biarlah masalah yang terjadi dalam hidup kita perlu menyadari bahwa Yesus selalu dekat dengan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya dinyatakan kepada kita bahwa Dia akan tetap selalu dekat dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami, untuk kami menyadari betapa pentingnya pribadi-Mu dalam hidup kami. Dan firman-Mu mengajarkan bahwa firman-Mu, perkataan-Mu itu iya dan amin. Dan kehadiran-Mu selalu nyata, dan Engkau selalu dekat dengan kami. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas jemaat-Mu di mana saja berada, dan berkat itu selalu nyata terjadi di setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.